Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fadla Sain dari jurusan Manajemen Pendidikan semester 2 dengan NIM 1314240882. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Novianti Zafri, SPDI, MPDI. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi ibadah dalam kehidupan. Adapun pendahuluannya yaitu ibadah dalam Islam bukan sekedar ritual, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk pembentukan karakter, etika, dan perilaku dalam bermasyarakat. Di tengah tantangan modern, penting bagi umat Islam memahami bagaimana ibadah dapat diterapkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam menjadikan ibadah sebagai pedoman sehari-hari, ibadah tidak hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga sumber inspirasi untuk membentuk pribadi dan masyarakat yang lebih baik serta kehidupan yang penuh berkah. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Apa pengertian ibadah dalam Islam dan bagaimana klasifikasinya? 2. Bagaimana ibadah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? 3. Apa saja tantangan dalam menerapkan ibadah dalam kehidupan modern? 4. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam implementasi ibadah? A. Pengertian ibadah dalam Islam dan bagaimana klasifikasinya? A. Pengertian ibadah dalam Islam adalah bukan hanya sebatas kegiatan ritual semata, tetapi merupakan seluruh aktivitas manusia yang dilakukan dengan niat mencari ridha Allah. Secara etimologi, ibadah berasal dari bahasa Arab ibadah yang berarti tunduk, patuh, dan merendahkan diri kepada Allah SWT dengan penuh kecintaan dan penghormatan. Secara terminologi, ibadah diartikan sebagai segala perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. B. Klasifikasi ibadah dalam Islam. 1. Ibadah madhan, ibadah murni atau ritual. 2. Ibadah gairuh madhah, ibadah sosial atau umum. B. Implementasi ibadah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ibadah ritual, ibadah madhah. Salat 5 waktu. Salat merupakan tiang agama dan kewajiban harian bagi setiap muslim. Pelaksanaan secara konsisten tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga membentuk disiplin waktu dan ketenangan batin. Puasa sunnah. Selain puasa wajib di bulan Ramadan, tetapi terdapat sunnah seperti puasa Senin Kamis yang dapat meningkatkan ketakwaan dan pengendalian diri. 2. Ibadah sosial, ibadah gairu madhah, bekerja dengan jujur. Mencari nafkah untuk keluarga dengan cara yang halal adalah bentuk ibadah. Kejujuran adalah bekerja mencerminkan integritas dan keimanan seseorang. 2. Menuntut ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu baik agama maupun umum merupakan kewajiban yang bernilai ibadah. Berbuat baik kepada tetangga, menjalin hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar mencerminkan akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. 3. Ibadah dalam aspek kesehatan mental. Pelaksanaan ibadah juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental. Efektivitas pelaksanaan ibadah dapat membantu individu mencapai kesehatan mental yang optimal. Aktivitas seperti zikir dan salat dapat memberikan ketenangan batin dan mengurangi stres. 4. Implementasi ibadah dalam pendidikan. Metode halakah sebagaimana diterapkan di pondok pesantren kampung Quran Pulau Banyak. Metode halakah efektif dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran. Program kecakapan penerapan ibadah KPI. Program ini bertujuan untuk menunjang pelajaran pendidikan agama Islam PAI di sekolah sehingga siswa tidak hanya memahami teori tapi juga praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari. 5. Ibadah dalam konteks sosio-keagamaan. Implementasi tasawuf falsafi dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana diajarkan oleh Al-Ghazali dapat membantu individu mencapai kedekatan dengan Allah SWT melalui penyucian jiwa dan pengendalian nafsu. Hal ini berdampak positif pada perilaku sosial dan hubungan antara individu dan masyarakat. C. Tantangan dalam menerapkan ibadah dalam kehidupan modern. Tantangan menerapkan ibadah dalam kehidupan modern sangat kompleks, mulai dari pengaruh sekularisasi, media sosial, gaya hidup materialistik, sehingga pluralisme sosial. Sekularisasi menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai religius, sementara media sosial sering mengalihkan perhatian dari ibadah. Kesibukan dan budaya interindividualistik membuat waktu ibadah terkaitan, dan kehidupan multikular menuntut kehati-hatian dalam mengekspresikan ibadah. Selain itu, pemahaman agama yang dangkal
menyebabkan ibadah hanya jadi rutinitas tanpa makna mendalam. Untuk mengatasinya diperlukan secara bersama pendidikan agama yang kuat dan dukungan komunitas agar ibadah tetap konsisten, relevan, dan memberi dampak positif dalam kehidupan modern. D. Cara mengatasi hambatan dalam implementasi ibadah. Mengatasi hambatan ibadah dalam kehidupan modern membutuhkan upaya serius karena tantangan seperti gaya hidup cepat, materialisme, dan pengaruh globalisasi sehingga mengganggu konsisten ibadah. Solusi utamanya adalah memperkuat pendidikan agama yang relevan agar umat memahami ibadah bukan hanya sebagai kewajiban tetapi kebutuhan spiritual yang terhubung dengan kehidupan sosial. Pengelolaan waktu juga penting agar aktivitas duniawi tidak mengabadikan kewajiban ibadah. Selain itu, dukungan komunitas religius dapat memperkuat semangat ibadah. Sementara teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas keagamaan agar ibadah tidak menjadi rutinitas yang membosankan. Penghayatan makna ibadah perlu ditingkatkan dengan memahami manfaat dan tujuan. Jika semua strategi ini dijalankan dengan baik, hambatan dalam beribadah justru bisa menjadi peluang meningkatkan kualitas iman dan amal di tengah tantangan zaman. Kesimpulan yaitu ibadah dalam Islam tidak hanya berupa ritual, tetapi mencakup seluruh aktivitas kehidupan yang diniatkan oleh karena Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah madha seperti salat dan puasa maupun ibadah gairu madha seperti bekerja dan menuntut ilmu. Dalam kehidupan modern, penerapan ibadah menghadapi tantangan seperti sekularisasi media sosial dan gaya hidup materialistik. Untuk mengatasi diperlukan pendidik agama yang relevan, manajemen waktu yang baik, pemanfaatan teknologi secara positif, secara dukungan komunitas, dengan penghayatan ibadah yang mendalam. Ibadah menjadi kebutuhan jiwa yang memberi ketenangan meskipun di tengah kesibukan dunia modern. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.